Marah-marah manja. Rumah kontrakan Emily yang tadinya panas, saat ini terasa dingin dari yang dikeluarkan oleh suaminya yang menatap tajam adiknya. Kenapa teleponnya kamu matikan? Danjel duduk di karpet bawah sementara Gilbert duduk di sofa sambil berkacak pinggang menatap tajam adiknya itu. Repin duluan yang matiin kok, ujar Danjel sambil melirik ponakannya yang anteng bersandar di sebelahnya. Iya dia matiin, tapi kenapa kamu nonaktifin ponselmu ha? Salah lagi, gumam Danjel. Ngomong tuh yang jelas, sentak Gilbert. Danjel gelagapan, dia berharap ada yang membantunya dari berbagai pertanyaan sang kakak. Sudah sih mas, udah malam loh ini. Gak enak sama tetangga. Ini kontrakan bukan rumah mewah kamu yang teriak bagaimanapun juga gak bakal kedengaran, ujar Emily sambil duduk di samping suaminya. Gilbert melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Netranya melirik putranya yang tertidur sambil tengkurap di atas karpet yang lusuh. Kita nginap aja dulu, kasihan Repin kalau pulang malam-malam begini. Besok pagi baru kita pulang, titah Gilbert. Gilbert sedikit menunduk, dengan penuh kehati-hatian Gilbert membawa Repin ke gendongannya. Repin sedikit bergerak untuk mencari posisi aman di gendongan sang ayah. Mana kamarnya? Tanya Gilbert sambil bangkit dari duduknya meminta istrinya untuk menunjukkan letak kamar. Emily menunjukkan kamarnya. Di kontrakan itu hanya ada satu kamar yang lumayan sempit. Kasurnya gak ada kasur lain? Tanya Gilbert saat menatap kasur lusuh itu. Gilbert sedikit menekan kasur tersebut, sangat keras sehingga membuatnya meringis. Aku akan pesan kasur dulu, ujar Gilbert dan mengambil ponselnya yang ada di kantong jaketnya dan sedikit sulut karena tangan lainnya memegang badan Repin. Mata Emily membulat, dia segera berjalan mendekati suaminya yang sedang mengotak-atik ponselnya. Mas pikir ini hotel? Seenaknya minta kasur. Udah, taruh aja Repin di sini. Biasanya juga kami tidur pakai kasur ini kok. Gak usah lebay gitu. Kesal Emily, dia mengambil Repin dari gendongan Gilbert dan meletakkan ke kasur. Pelan-pelan ringis Gilbert saat istrinya tak ada lembut-lembutnya meletakkan putra mereka di atas kasur tersebut. Emily hanya diam, dia menepuk paha anaknya saat anak itu menggeliat mencari posisi aman. Sudah aku mau tidur, mas sana keluar, ujar Emily dan merebahkan tubuhnya di samping putranya. Aku, tunjuk Gilbert pada dirinya sendiri. Aku udah siapin bantal di ruang tengah, kamu bisa tidur di sofa atau bisa juga di karpet bareng sama Danjel. Lagian sofanya kecil, badan kamu gede, gak bakal muat, jelas Emily. Aku tidur di karpet, jangan bercanda ujar Gilbert dengan nada tak percaya. Jujur saja Emily saat ini ingin tertawa melihat Gilbert dengan wajah melas menatap ke arahnya. Hanya saja kasurnya sangat kecil dan hanya cukup 2 orang saja. Mereka akan kesempitan dan hanya untuk 1 malam ini saja. Gak usah kaget gitu mas, dulu juga kamu tidur di atas tikar gak protes. Lagian emangnya kamu mau tidur sama pengasuh? Ledek Emily. Sayang, rengek Gilbert dengan mengentakkan kakinya. Loh, kamu nyebut pengasuh sayang nanti jadi trending topik loh mas. Takutnya aku dikira pelakor di rumah tangga majikan sendiri, ujar Emily. Raut wajah Gilbert memerah, hidungnya kebang-kepis menahan kekesalan. Kamu itu istri aku satu-satunya, mana ada pengasuh? Yang waktu itu bilang kamu di sini sebagai pengasuh putraku tidak lebih. Itu siapa? Setan, ujar Emily mengulum senyumnya. Kamu ngatain aku setan? Aku suamimu loh, seru Gilbert mendekati istrinya. Emily mendudukkan dirinya, dia menatap suaminya yang berdiri di sisi ranjang dengan menatapnya kesal. Berarti ngerasa kan pernah bilang istrinya pengasuh? Pengasuh sama majikan kok tidurnya barengan? Ujar Emily meledek. Dengan kesal, Gilbert berjalan ke arah Repin.
Dia membawa putranya kembali ke dalam gendongannya dan berjalan keluar dengan wajah datarnya. Emily yang sedang tersenyum seketika menjadi panik. Dia akan menyusul suaminya yang entah membawa putra mereka kemana. Gilbert membaringkan putranya di sofa. Dia memasang bantal sofa di pinggiran agar putranya tidak terjatuh. "Loh kak, Repin kok ditaruh di sini?" bingung Danjal. "Titip Repin, kakak mau hukum ibunya dulu," ujar Gilbert menatap adiknya yang terlihat bingung. Danjal akan berkomentar, tetapi melihat kakaknya yang menarik Emily masuk kamar dengan cepat, membuat dia menutup mulutnya kembali. "Hukuman? Emangnya ini kantor polisi? Emang hukuman apa yang dikasihnya di kamar?" gumam Danjal. Sedangkan di kamar, Emily sudah merasa was-was saat melihat tatapan berbeda dari suaminya. Bukan tatapan marah ataupun kesal, tetapi seperti menahan sesuatu yang ingin dilepaskan. "Mas, di depan banyak nyamuk, kak kasihan Repin," ujar Emily dengan gugup. Gilbert berjalan mendekati Emily, tatapannya tak sedikit pun terlepas dari wajah cantik istrinya. "Sebenarnya aku mau melakukannya di saat yang romantis, tetapi kamu membuatku kesal, hingga aku harus menghukummu sekarang juga," ujar Gilbert. Satu sudut bibir Gilbert terangkat ketika tubuh Emily menabrak tembok. Dia tetap berjalan hingga tak ada jarak antara dirinya dan juga istrinya. "Melakukannya di sini tidak buruk juga," seringnya Gilbert. Maksudnya, kamu akan segera mengerti." Secara mengejutkan, Gilbert menggendong Emily seperti koala. Emily langsung mengalungkan tangannya di leher sang suami. "Aku kaget, Mas," pekik Emily. Tatapan mereka bertemu. Gilbert membawa Emily ke ranjang sempit itu. Gilbert mendekatkan mulutnya di telinga sang istri. Dia berbisik lirih yang mana membuat bulu kuduk Emily merinding. "5 tahun aku menahannya. Apa kau pikir aku bisa menahan lebih lama lagi setelah kau hadir di hadapanku?" bisik Gilbert. Emily merasa hatinya berdesir, jantungnya berdebar hebat. Perutnya terasa geli, seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Emily mendadak bingung, ingin mengatakan apa. Dia hanya pasrah saat Gilbert meletakkannya di tempat tidur dengan posisi yang berhadapan. "Cukup kamu istriku sekarang dan selamanya," lirih Gilbert. "Apa aku harus percaya, Mas? Aku ragu jika kamu bisa menahannya selama ini," gumam Emily dengan sorot mata keraguan. Gilbert tersenyum tipis. Dia menyelipkan anakan rambut Emily ke belakang telinga. "Kau akan tahu setelah ini," ujar Gilbert dengan suara rendah. Pukul 2 pagi, Danjal terbangun saat mendengar suara deritan kayu, sangat berisik hingga membuat pria beranjak dewasa itu terbangun dari tidur lelapnya. Udah tadi susah tidur karena banyak nyamuk, sekarang kebangun gara-gara suara berisik. "Dari mana sih itu suara?" kesal Danjal. Danjal melirik ponakannya yang masih terlelap. Dia yang tidur di karpet merasa badannya sakit semua. "Pules banget lagi tidurnya, jadi iri gue," gumam Danjal. "Kret kret, suara apa sih?" Danjal memutuskan untuk mencari asal suara. Terdengar suara itu berasal dari kamar. Karena penasaran, Danjal mendekatkan telinganya di pintu. Terdengar suara aneh. Danjal terdiam sejenak memikirkan suara apakah yang dia dengar. Kayak suara mau hukum ibunya. Danjal membulatkan matanya ketika dirinya teringat perkataan sang kakak yang akan menghukum istrinya. "Sial, gak tahu tempat dasar. Suami istri gak ada akhlak, ganggu orang jomblo tidur. Gue kira apa ternyata Hicks sedang menyelami surga dunia," batin Danjal.